Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Salma Ninda dari SMA Negeri 48 Jakarta, kelas 10 MIPA 3 nomor absen 32. Tujuan pembuatan video aku ini untuk melengkapi salah satu tugasku, yaitu tugas PKWU mengenai kebudayaan non-benda. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu apa itu kebudayaan non-benda. Jadi, kebudayaan non-benda adalah suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda dan biasanya merupakan hasil karya yang bersifat abstrak yang diwariskan. Contohnya itu ada tarian daerah, lagu daerah, cerita rakyat, upacara adat, melukis, dan membatik. Lalu di sini aku memilih cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Bukit Kelam. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu sekilas asal-usul Bukit Kelam. Jadi asal-usul Bukit Kelam ini kisah dari Provinsi Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan bukit batu raksasa atau monolit ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan air. Nah, Bukit Kelam merupakan salah satu tujuan wisata andalan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan bukit raksasa ini memiliki cerita asal-usul yang masih dikenal hingga sekarang. Nah, sekarang aku mau menceritakan asal-usulnya. Mohon disimak ya. Dahulu kala, tersebutlah dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Marubai. Dua orang itu memiliki sifat yang sangat tolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki. Sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Baik Bujang Beji dan Marubai sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Sungai Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, populasi ikan di Sungai Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan kembali ikan-ikan yang masih kecil. Dia hanya membawa pulang ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat populasi ikan di Sungai Simpang Melawi masih terus terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Sungai Simpang Kapuas pun membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapatkan sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar-besar. Rasa dengki pun menghampiri dirinya, didorong rasa dengki ingin mengalahkan Marubai. Bujang Beji pun menangkap ikan dengan cara menggunakan racun. Ikan Sungai Simpang Kapuas yang terkena racun tuba itu pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji memang bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari ikan yang bisa didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun tuba. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi-jadi ketika dia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit tersebut. Bujang Beji yang didera rasa dengki itu pun memiliki rencana jahat untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Dia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari oleh Bujang Beji, sombong sekali manusia itu. Dengan seenaknya dia memotong puncak sebuah bukit. seorang bidadari dengan marahnya melihat ulah Bujang Beji yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Tiba-tiba saja bidadari itu mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira akan ada petir yang menyambar pun terkejut. Batu besar itu pun jatuh. Betapa marahnya Bujang Beji ketika mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. Awas kau, aku akan menuntut balas.
Ketika akan mengangkat kembali batu yang jatuh itu, Kenapa batu ini susah sekali diangkat? bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke dalam tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, maka Bujang Beji pun bersiap menuntut balas. Dia sengaja menanam pohon mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh sangat tinggi, hingga mencapai langit. Nah, aku akan menuntut balas pada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku. Sebelum memanjat pohon tersebut, Bujang Beji memberikan sesaji kepada hewan-hewan roh hutan agar mereka tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji kelupaan memberi sesaji kepada rayap dan beruang. Lihat, Bujang Beji tidak memberi kita sesaji. Kita harus memberinya pelajaran. Kau ada ide? Ide? Bagaimana kalau kamu saja yang mencari idenya? Nanti aku akan membantumu. Oh, badan saja yang besar. Giliran disuruh mikir, malah lemot. Kita gerogoti saja pohon itu, biar ambruk. Dan Bujang Beji gagal mencapai langit. Wah, ide yang sangat brilian. Aku setuju. Tanpa menunggu lama, beruang segera menggerogoti bagian bawah pohon kumpang mambu itu. Rayap pun segera menyusul bersama pasukan rayap menggerogoti pohon kumpang mambu. Sementara itu, Bujang Beji yang hampir mencapai langit, tiba-tiba saja pohon itu bergetar. Usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu itu ambruk setelah mereka gerogoti. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencananya, mengeringkan Sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Sedangkan tempat jatuhnya batu raksasa itu kemudian hari dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam sekarang ini telah menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan-hutan di sekitar yang indah. Oke, terima kasih untuk yang udah menyimak. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.